Hati-hati ibadah Allah, belakangan ini luar biasa. Kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat, saudara. Antar ormas dengan ormas dibenturkan, khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan, saudara. Padahal dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa ini? Mulai kapan? Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu kiai-kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait ini? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait ini? Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Kalau Anda tidak ingin ini terjadi perubahan realitas sosial baru, Anda harus tahu yang saya maksud perubahan realitas sosial baru. Perubahan realitas sosial baru yang saya maksud adalah tidak ada penghormatan terhadap dzurriyyah Rasul sama sekali nanti akan terjadi. Sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah, mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikumul thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku tinggalkan kepada kalian sepeninggalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-thaqalain, dua pusaka yang mana kala kalian pegang teguh dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, saudara. Apa dua pusaka tersebut? Kitabullah Al-Quran, wa ahlu baiti, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga Nabi berpesan, aku tinggalkan dua perkara. Inni tarikun fikum mustaqalain fa in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahlul baiti. Nabi berpesan, berpeganglah kepada dua pusaka ini. Siapa itu? Al-Quran dan Ahlul Baitku. Artinya apa? Mereka bukan dzurriyyah Ahlul Bait, bukan dzurriyyah. Anda jangan mengkapitalisasi keutamaan Ahlul Bait yang suci ini untuk dzurriyyah. Dzurriyyah tidak ada kelebihan apapun. Yang ada hanya Ahlul Bait Nabi yang disucikan Allah sesuci-sucinya. Mereka adalah sandaran kita, mereka adalah tempat kita menimba ilmu, meminta syafaat kepada Rasulullah dan keluarganya yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Pemane zaman saat ini pada tahun pemilu, Masya Allah, yang namanya hoax, berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah, itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Ya dong. Kiai-kiai santri boleh orang enggak soroban kami cium tangan. Ini anak kurang ajar sudah. Ini arek nom kurang ajar, bukan adabnya orang itu terus terang. Kau tidak mau ikut demo, saya tidak pernah ikut demo. Tapi tidak perlu sudah kita komentar apa, membahas urusan yang keliru semuanya. Akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Kemudian yang berfatwa profesor katanya. Ini profesor capopo ini. Ketika 212 saya sendirian menentang sholat Jumat di Monas. Kenapa? Satu, niatnya bukan sholat politik. Dua, saya tahu siapa yang biayain, ratusan puluhan miliar sampai 100, saya tahu siapa yang biayain. Ketiga, tidak berakhlak, suladab. Dari Cirebon Indramayu Kediri mantan yang berangkat sholat Jumat, betul mantan? Dari Cirebon Indramayu berangkat ke Jakarta, turunnya di Masjid Istiqlal.
Jadi Masjid Istiqlal ngeces, ngiler, ngompol. Pas wayah sholat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumatnya di Monas. Bener mboten niku? Mau ini bukan diadu domba juga, ini nyerang. Ini anak muda, bukan kita nih diadu domba lah, kita ngikuti kiai sepuh kita, tapi ini anak muda nyerang kiai sepuh kita, ngelamak. Ini anak kurang ajar, ini anak muda yang kurang ajar. Itu tidak boleh diikuti oleh anak-anak muda kiai, anak muda NU. Saya termasuk mustasyar NU. Ini bukan akhlaknya orang NU. Ini justru adalah tercoreng kita dengan kader-kader yang kurang ajar model begini. Udahlah, inti bukan orang-orang yang harus berfatwa. Kamu adalah mukallid, kamu anak muda, ikut dengan fatwanya kiai-kiai sepuh. Selesai. Yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi mencintai itu Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Hanya 5 orang. Siapa beliau? Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Lainnya sama seperti Anda nggak punya sertifikat nggak punya surat pengampunan dari Allah, nggak ada, belum ada. Surat dari langit bisa mensyafaati, nggak ada. Bohong semua, dan mereka tidak mengualati sama sekali tidak mengualati. Jadi kalau ada orang mengatakan kami para habaib pada Ahlul Bait, itu bohong, itu penipuan. Ahlul Bait hanya 5 orang yang disucikan. Jadi kecintaan dan kewajiban kita cinta hanya kepada manusia-manusia yang disucikan di surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah berkehendak mensucikan wahai Ahlul Bait Nabi sesuci-sucinya. Siapa mereka? 5 orang saja. Semuanya bisa bersatu karena Habib Soleh. Jangan sampai kita dipecah belah. Jangan percaya kepada orang-orang yang menyatakan habaib palsu atau kiai palsu. Semuanya adalah itu adu domba yang tidak ingin bahwa Indonesia ini kekuatannya ada di habaib dan kiai. Semuanya ini adalah karena ada kepentingan-kepentingan sesaat. Karena itu tetap bersatu. Siap bersatu? Bersatu dengan habaib, bersatu dengan kiai. Sekali lagi saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Siap tidak mau membuka medsos yang di situ ada adu domba antara habaib dan kiai. Saya ingatkan, ittaqillah. Hati-hati yang megang-megang di media sosial, yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib. Siapapun Anda, hati-hati. Yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib, siapapun Anda, hati-hati. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Syarifun jahilun, habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Riwayat syarif afdal min sabi alimin. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Atau kola, beliau berkata syarifun wahidun, atau syarifun wahidun, syarif sayyid, tapi kan nggak bodoh. Afdol, lebih utama, min sab'ina aliman, daripada sab'ina min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Qala syarifun jahilun atau qala syarifun wahidun afdal min sab'ina aliman, bahwa seorang syarif yang jahil, seorang sayyid yang jahil, tidak mempunyai ilmu agama, lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan 70 orang yang alim, 70 orang yang memahami ilmu agama yang luas. Hal ini diangkat oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi di halaman 384.
Kalau ada muslim sama muslim diadu domba, saudara, dua orang muslim sama muslim diadu domba, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Itu muslim sama muslim, saudara, ngadu domba nggak akan masuk surga. Bagaimana yang diadu domba dzurriyyah Nabi dengan warathahnya Rasulullah SAW, saudara? Bagaimana yang diadu domba habaib dengan kiai, dibentur-benturkan. Kalau habaib dengan kiai diadu domba, umatnya juga diadu domba, berarti mengadu domba umat Rasulullah. Dua orang muslim diadu domba, tidak masuk surga. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad? Siap korbankan nyawa demi habaib, siap korbankan darah demi habaib, siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Saya mencermati bahwa mereka ini tidak mau introspeksi ke dalam. Jadi sesungguhnya mereka tidak perlu mencari kambing hitam. Mereka harusnya untuk kembali melihat apa yang telah mereka lakukan, supaya mereka ini merubah cara berdakwah, merubah penampilannya di publik. Jangan menganggap orang ini adu domba. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Saya tidak setuju ini. Tidak ada di sini, tidak ada yang adu domba. Anda mengatakan adu domba karena Anda tidak pernah mengkoreksi diri Anda sendiri. Kelompok Anda itu tidak pernah Anda koreksi. Yang lindungi polisi bawa senjata, lawan jangan. Lawan jangan. Bawa senjata. Lawan. Bawa senjata. Bawa gas air mata. Di sisi lain para ulama, para kiai, para ustadz yang istiqamah, mereka adalah warathatu Rasulullah, para pewarisnya Nabi. Kita sama-sama tahu hadis, sama-sama hafal. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Para nabi mereka tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Yang mereka warisi adalah ilmu, saudara. Bahwasanya zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW ini luar biasa dahsyatnya. Kiai-kiai besar, abuya-abuya besar, ajengan-ajengan besar, beliau mendapatkan madat dari Rasulullah. Beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah dan kanjeng Nabi, bukan karena ilmunya, tapi karena apa? Khidmat dan mahabbah kepada cucunya Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya Nabi. Habaib dzurriyyatu Rasulillah, ulama warathatu Rasulillah. Demi Allah, kalau habaib, ulama, kiai yang pertama dibenturkan, yang pertama rugi adalah umat Islam, saudara. Syarifun wahidun, ya, satu orang syarif, satu orang sayyid itu lebih utama daripada sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Kalau Anda tetap seperti ini, Anda menampilkan pengikut-pengikut Anda di konten-konten Anda, di YouTube channel Anda menampilkan mereka sebagai budak-budak yang Anda perlakukan tidak manusiawi. Anda menampilkan seorang untuk mencium kaki Anda menampilkan orang-orang berebut mencium tangan Anda menampilkan seakan seperti ini, membuat tatanan sosial akan berubah menjadi tatanan sosial baru kalau Anda tidak merubah itu. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah berjuang, mengalir darah-darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Kalau ada yang memainkan politik belah bambu, maka kita mainkan politik sambung bambu, saudara. Setuju? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan, saudara. Padahal dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena itu ketika kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu mentakdim daripada ahlul bait, walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul Mustafa. Dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah.
Kita lihat kiai-kiai dulu, kita lihat bagaimana. Karena itu Ibnul Arabi ketika ditanya mana yang lebih kita dahulukan, alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil? Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang ma yazul bil junun dengan junun. Sayyid Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Kalau orang berilmu ada ustadz. Ini ustadz gila. Ilmunya ada atau hilang? Dipanggil tetap dipanggil ustadz atau enggak? Kalau Habib yang gila tetap dipanggil Habib, tetap dipanggil Syarif. Kenapa? Karena tadi darah. Karena apa? Karena Anda menampilkan warga negara Indonesia Anda jadikan budak. Itu harus Anda jauhin. Karena apa? Meskipun seandainya karya Kiai Imaduddin itu tidak ilmiah, masyarakat pun akan ikut apa yang diteriakkan oleh Kiai Imaduddin. Meskipun tidak ilmiah. Bayangkan kalau tidak ilmiah aja bisa berubah, apalagi dengan dasar-dasar data-data ilmiah. Karena mulianya, tampaknya yang ini alim benar, si kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai itu kemuliaannya ada pada sifat. Sedangkan Habib itu kemuliaannya ada pada zat. Ini kiai itu kenapa dihormati orang? Lantarannya alim, lantaran ada ilmu di dadanya. Ini sifat Tuhan. Bila sifat Allah yang ilmu Allah Ta'ala ada di dadanya, mulia. Tapi seandainya suatu saat kiai itu gila, kira-kira masih dihormati orang nggak? Kalau kiai itu tiba-tiba gila, kira-kira masih dihormati orang nggak? Ada. Jadi kemuliaannya itu hanya berdasarkan sifat, hanya ilmu yang berada sementara di dirinya. Nah, sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. Zat, inya alimkah, kada alimkah? Sikap bijak Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang mengalah dengan mengakui nasab Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasul dengan alasan barokah rupanya dimanfaatkan oleh mereka. Jamaah oknum habaib klan geng Petamburan untuk memainkan strategi jahat flying victim. Lihat saja apa yang dilontarkan oleh menantu ex-imam besar Front Pembela Islam, Rizik Syihab, Hanif Alatas dalam acara haul Habib Soleh bin Muksin Al-Hamid Tanggul beberapa hari lalu. Persis seperti gaya retorika mertuanya, Hanif sok bijaksana mengajak umat Islam untuk bersatu dan melawan pihak-pihak yang mau mengadu domba antar ormas dengan ormas, juga antar kiai dengan habaib. Tanpa rasa berdosa dan dengan suara meledak-ledak layaknya orasi saat demonstrasi, orang ini bukannya lupa, tapi memang dengan sengaja lempar batu sembunyi tangan, lalu maling teriak maling. Sudah menjadi rahasia umum, munculnya polemik adanya pihak-pihak yang meragukan keaslian nasab para habaib Ba'alawi. Itu dipicu dari ulah mereka sendiri. Ya, mereka ini wabil khusus geng Petamburan, Rizik Syihab dan murid terbaiknya, Bahar Smith. Lalu diikuti oleh murid-murid didikannya yang berhasil di brainwash dengan nasab dan nasab. Siapa yang bilang berguru pada satu habib bodoh sebanding dengan berguru pada 70 ulama? Gilang Al-Ghifari, murid kesayangan Bahar Smith yang katanya 10 tahun setia memperbudak dirinya. Dan hasilnya ilmu yang disampaikan diklarifikasi oleh sang guru. Dan konyolnya lagi, sang gurunya pun ternyata selama ini salah mengartikan makna bahasa Arab. Ya, begitulah klub Biro Sableng 212. Muridnya Sableng, gurunya gendeng.
Milih menimba ilmu dari Habib bodoh, hasilnya pun jadi makin jauh lebih bodoh. Bahar bilang, jangan banding-bandingkan Habib dan ulama. Lah, bukannya dia dan Habib-Habib yang sealiran dengannya yang selalu membanding-bandingkan bahwa nasabnya lebih mulia dari ulama. Doktrin yang masif dipropagandakan oleh mereka untuk menjual nasab demi merubah nasib. Habib bodoh lebih mulia dari alim ulama. Itu yang selalu mereka keluar-keluarkan di mimbar-mimbar hingga kajian rutin. Doktrin yang sesat dan menyesatkan, itu semua bukan merujuk pada hadis, apalagi ayat Al-Quran sebagai dalilnya, melainkan kitab-kitab karangan ulama yang biasanya juga hasil karya orang-orang mereka juga. Bukan 1, 2, 3 orang, tapi kalau kita telusuri di medsos, baik video maupun tulisan, doktrin pembodohan umat itu bertebaran seakan terstruktur dan sistematis. Karena memang itulah cara mereka untuk mengkapitalisasi umat untuk dijadikan budak-budak yang menghamba dan merangkak di hadapan mereka dengan tiupan demi mendapat syafaat di akhirat kelak. Tak ketinggalan, Big Boss terah mereka, Ketua Dahbani Alawi, Robito Alawiyah, yakni Taufik Assegaf, sudah dikenal sejak lama menggunakan pola yang sama dalam mempropagandakan doktrin jual nasab demi nasib ini. Dan tentu saja dilengkapi dengan narasi yang provokatif, membenturkan ulama dengan habaib, memframing seolah-olah para kiai atau ulama membenci habaib, hingga berpolemik frontal dengan Kiai Haji Said Akil Sirot saat beliau menjadi Ketua Umum PBNU. Pernyataan Gus Yahya pun menjadi peluru yang efektif untuk menyerang balik dan menuduh pihak lain yang secara tersirat ditujukan kepada para kiai dan kaum Nahdiyin yang memang kentara sekali mereka dijadikan musuh. Siapa yang mengadu domba, siapa yang membenturkan habaib dan kiai atau ulama, siapa yang menonjol-nonjolkan nasab, seakan-akan mereka adalah ras paling mulia di negeri ini dan wajib dihormati. Bahkan ketika Taufik ini tak dipanggil dengan Al-Habib, mereka mencak-mencak merasa direndahkan. Sungguh memalukan sekaligus memuakkan. Tak kita pungkiri, masih banyak Habib-Habib lain yang serumpun dengan mereka, dari Ba'alawi yang menunjukkan akhlak mulia, lemah lembut, santun dan membaur dengan umat dalam berdakwah layaknya ajaran leluhur Palawari Songo. Namun jika kita cermati lebih teliti, kita dapat menemukan benang merah kenapa mereka, sebagian dari kelompok Ba'alawi ini, yang berdakwah radikal penuh fitnah dan caci maki, yang sentralnya adalah geng Petamburan, sudah sejak dulu selalu kontra dengan NU. Polemik Rizik dan Gus Dur jadi catatan sejarah yang tak terlupakan, khususnya oleh kaum Nahdiyin, dan itu berlanjut hingga hari ini. Khususnya saat munculnya fenomena Habib-Habib yang keluar dari jalur leluhurnya sejak 1998. Ketika keran demokrasi dan kebebasan berekspresi dibuka selebar-lebarnya. Mereka ini ibarat kacang lupa kulit, atau lebih pantas lagi dengan peribahasa, menolong anjing kejepit. Sehabis ditolong malah menggigit. Mereka lupa bahwa para kiai dan ulama dari NU yang pertama kali menyambut dengan hangat dan tangan terbuka di bumi Nusantara. Tanpa mempedulikan apakah mereka itu dari golongan Sadah, Ashraf, atau Habaib, yaitu kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, maupun yang dari komunitas non-Sadah, yaitu kelompok Irsyadi, golongan menengah, dan Qabail, kelas rendahan. Kini mereka, para oknum habaib ini, malah seakan-akan menjadikan NU sebagai musuh. Terlebih ketika Ormas FPI pimpinan Rizik Syihab dibubarkan, mereka menganggap NU yang menjadi inisiatornya. Maka selalu muncullah konflik dengan dibenturkannya para ulama dan habaib, yang sebenarnya mereka sendiri yang memulai. Namun ujuk-ujuk ini mereka memframing seolah-olah mereka yang jadi korban. Strategi pelayan viktim sekaligus politik divide et impera yang getol dipropagandakan oleh Senok Bahar Gronje. Mereka mengklaim berjuang untuk rakyat, rakyat mana yang mereka perjuangkan? Mereka menuding kriminalisasi ulama. Memang mereka dihukum karena bertindak kriminal.
mukulin anak orang sampai babak belur, yang dihukum hajar sopir taksi, apapun alasannya ya dihukum. Nyebar berita bohong ya dihukum. Ini negara hukum, tak peduli orang biasa, pejabat, orang miskin, konglomerat, umat awam atau ulama, ahwal atau cucu nabi, bahkan orang yang mengaku nabi sekalipun, kalau melanggar hukum ya kena pidana. Toh nyatanya orasi dan ceramah penuh caci maki sampai menghina dan melecehkan presiden nggak kena jerat pidana. Mereka melenggang bebas sampai keenakan terus caci maki pada semua orang yang tak mendukung dan menolak jadi budak-budak mereka. Nggak ada tuh mereka kejerat hukum. Lalu di mana kezaliman rezim yang mereka keluarkan? Kezaliman mana yang menamakan korban rakyat? Intinya mereka ini, Rizieq Denberg, Bahar Gronce, Hanif Alatas, Taufik Assegaf, merekalah pengadu domba yang sebenarnya, agar rakyat tidak percaya dengan pemerintah dan institusinya, agar umat jauh dari ulama dan kiainya. Kita perlu ingat pesan dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya, kalau ingin menghancurkan Indonesia, maka hancurkanlah NU. Dan kalau ingin menghancurkan NU, maka jauhkanlah umat dari kiai dan ulamanya. Dan jika itu terjadi, maka Nusantara akan segera berubah menjadi Suriah. Na'udzubillah min dzalik. Habaib dan kiai siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga Islam, siap jaga NKRI. 1 Habib dibandingkan 70. Itu realitasnya ditangkap oleh masyarakat. Jadi jangan Anda salah, jangan Anda menyatakan adanya adu domba. Ini Anda yang memainkan sendiri, Anda yang menampilkan sendiri, sehingga terjadi counter-counter semacam ini. Jadi saya minta orang-orang yang menyematkan dirinya seorang Habib dan seorang ulama, tolong jangan Anda menampilkan diri Anda layaknya seorang Fir'aun yang sedang dilayani oleh para pelayan-pelayannya. Anda juga, ini bangsa ini juga menyaksikan. Saya sendiri itu melihat orang diperbudak seperti itu, saya nggak terima. Apalagi masih serumpun warga negara kita. Anda suruh menghormati Habib semacam itu, ini sudah kelewat batas. Makanya kan sering Anda bilang, harusnya kalau mau bicara masalah keutamaan begini, itu bukan kita orang yang berkata, harusnya para ustadz, harusnya para kiai. Sebab kalau kita orang yang ngomong, nanti disangkanya, oh Habib itu sombong, oh ngebanggain nasab. Tapi kenapa para kiai, para ustadz sedikit persen, 30% lah. Ya wallahualam, nggak tahu. Anda justru menampilkan penghormatan Anda terhadap sesama para habaib. Anda tampilkan ketika Anda bertemu Habib ini dengan Habib ini, Anda post, Anda upload di YouTube Anda bagaimana Anda tarik-menarik untuk sharing mencium tangan. Kenapa Anda tidak lakukan itu kepada kiai-kiai? Harusnya Anda memperlakukan kiai dengan cara yang paling hormat. Anda tampilkan juga penghormatan Anda kepada kiai, bukan cuma di mulut. Kita akan diadu domba oleh habaib dan kiai. Tidak, Anda tidak pernah menghormati kiai. Anda hanya menghormati sesama para habaib. Para kiai kita tidak gila hormat. Anda yang gila hormat. Anda tidak disebut Habib, ke para robito Anda marah-marah. Anda sendiri gila hormat. Nah ada satu lagi nih yang Anda nggak terima pernyataan Fuad kemarin. 1, Habib Taufik Assegaf dipanggil nama. Habib Taufik ini ketua robito, orang tua kami, habaib yang lurus, yang lembut, muridnya ribuan, dipanggil nama sama dia. Siapa dia? Kita lihat kiai-kiai dulu, ya ulama-ulama di sini dulu, sampai mereka tadi itu bisa mencium bau. Ini bau Sayyid ini. Kenapa? Karena melihat khususiyah. Tidak melihat basyariyah, melihat khususiyah. Manin tawat basyariyah tuh, dhaharat khususiyah tuh. Seorang ulama besar yang terkenal, Allah angkat makamnya karena kecintaannya kepada Ahlul Bait, saudara. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Hasan Genggong Probolinggo, saudara. Luar biasa kecintaannya para Ahlul Bait. Jangankan ketemu, saudara. Ada Habib mau datang, ada Ye mau datang, beliau cium baunya,
Nasyummu raihata Rasulillah. Kami cium baunya Rasulullah, kata beliau, saudara. Jadi kalau salah Kiai Hasan Genggong itu pernah buat jamuan, ini ada tamu mulia nih, ada tamu. Bingung gitu, suruh nyediakan makanan buahan itu, ayo ini ada tamu. Rombongan tamu datang biasa. Mana yang tamu yang pala? Akhirnya, loh, kok ini datang katanya? Nggak ada yang ketinggalan kamu? Nggak ada yang ketinggalan? Nggak ada, sudah rombongan sudah komplit dari sini. Nggak ada, kata dia. Masih ada. Ya supir, kata dia. Supirnya dipanggil, datang. Ini, kata dia. Nggak taunya supirnya Sayyid. Nggak tahu supirnya Sayyid ya ini. Tamu yang kami tunggu, kata dia. Ya itu masyhadnya lain. Saya dengar dari satu orang yang fiqah, ada satu haji datang mau bertamu ke Kiai Hasan Genggong. Saudara, sebelum haji ini datang, Kiai Hasan Genggong mengatakan kepada orang di sekitarnya, sebentar lagi ada cucu Rasulullah mau datang, saudara. Begitu haji ini datang, saudara, Kiai Hasan Genggong nanya kepada ini haji, supir kamu mana? Haji ini nggak tahu kalau supirnya ini Sayyid, saudara. Supir saya di mobil, beb, tidur, beb. Datang Kiai Hasan Genggong ke supirnya, saudara, dibangunkan itu supirnya, ye bangun, ye bangun, ye. Kaget ini supir. Ini supir nggak pernah bilang kalau dirinya Sayyid, saudara. Tahu dari mana Kiai antum kalau saya Sayyid? Saya cium baunya Rasulullah SAW. Karena itu kita kadang-kadang melihat apa ya? Ya karena masyhadnya kamu ada di situ dengan mata kepala, bukan dengan hati. Kalau dengan hati, ta'zimnya kepada Nabi akan kelihatan setiap saatnya Nabi ada di situ. Sama dengan kayu itu, tongkat itu. Kalau saya nggak salah, Imam Abu Hanifah waktu dengan Imam Ja'far Shadiq itu, ada tongkat yang dipakai, tongkat lama. Pinginnya diganti yang baru atau bagaimana caranya ganti yang baru? Kamu nggak tahu ini tongkat siapa? Ini tongkatnya Rasulullah. Ambil dicium sama Sena Abu Hanifah itu, cium saja. Itu adalah kayu. Tahukah kamu yang di jasad ini adalah darah daging Rasulullah. Masya Allah, dicium semuanya Sena Ja'far Shadiq, Sena Abu Hanifah. Nah karena itu nggak usah kaget kalau ada orang menta'zim tadi itu karena masyhadnya lain, jangan kaget ente. Ketemu dengan Kiai Hasan Genggong, saudara, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi langsung meluk seolah-olah sudah akrab, sudah begitu erat, dipeluk dengan kuat ibadah Allah. Sekitarnya pada bingung, Habib, antum kok kayaknya sudah kenal. Bukankah antum baru pertama ketemu dengan Kiai Hasan? Naam, kata Habib Ali bin Abdurrahman. Saya memang baru pertama datang, baru pertama ketemu. Tapi saya sudah kenal Kiai ini sebelumnya. Dari mana? Saya pernah bermimpi Rasulullah. Saya lihat di samping Rasulullah ada Kiai ini, saudara. Hubungan luar biasa. Tabadulul hub, tabadulul ihtiram, taksimul wadhaif wal adwar. Tidak ada yang merasa satu sama lain saingan, saudara. Tidak ada yang merasa satu sama lain takut kerebut jamaahnya. Saling dukung, saling tolong menolong. Karena tujuannya Allah, tujuannya Rasulullah. Ormas hanya perantara, saudara. Kelompok hanya perantara. Majelis hanya kendaraan. Al-ghayatul quswa, tujuan paling tinggi adalah Allah dan kekasihnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudara, kadang-kadang perbedaan pendapat itu nggak membuat kita ribut. Kadang-kadang yang bikin ribut ini perbedaan pendapatan, saudara. Betul atau tidak? Ustadz, kiai, para ulama, mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung. Makanya udahlah, tidak usah membanding-bandingkan. Kalau mau dibandingkan, ya jawabannya tetap Syarif. Masalahnya kita sudah melihat faktanya, Anda menampilkan memperbudak para pengikut Anda. Jangan, itu semua ini terjadi bukan adu domba. Karena Anda menampilkan seperti itu, maka orang-orang yang sadar mana manfaatnya para Habib ini. Kita cuma diperbudak saja ini. Kita sebagai pengikutnya cuma suruh mengelulukan dia,
berebut tangan beliau, mencium kaki beliau, meminta bantuan-bantuan, meminta menyumbang, menjual benda-benda bekasnya. Lah ini dilihat oleh masyarakat. Habib Saleh mengasih berapa? 200. 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Bang Refli. Bang Refli 5 juta 100.000 Gar. Oh, Bang Refli 6 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir. 500.000 Abang Saleh. 1 juta Habib Bakar 1 juta. 1 juta Habib Hanif. Kayak Sobri 500.000 lah itu ya. 1 juta Habib Muhammad. Ketum kita. Ini yang membuat masyarakat akhirnya gerah. Dan ini kalau Anda meneruskan cara-cara seperti ini akan terjadi apa? Perubahan realitas sosial yang baru, yang sudah tidak akan menghargai para dunia Rasul. Apalagi ada statement-statement Anda merendahkan para kiai-kiai. Anda menghina para kiai-kiai, Anda menyatakan bahwa Anda lebih unggul dari kiai dengan Telepon saya punya guru, yakni Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid untuk dagang air. Saya murid beliau, masih untung saya kalau dianggap murid. Karena apa? Karena kita zaman sekarang banyak ngaku, ini Habib ini guru saya, kiai ini guru saya, Habib ini, Abuya ini, ajengan ini guru saya. Tapi belum tentu guru itu mengakui kita. Air beliau ini air doa untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin yang dibangun daerah Pabuaran, Kemang. Betul nggak? Siapa yang jagang air ini? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Ada. Berapa harga airnya? Kurang kompak. Berapa harga airnya? Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid, baca ratib, baca hizib lasor, hizib bahar, itu lama sekali beliau kalau wirid. Makanya airnya Masya Allah. Dan juga airnya pembangunan untuk pondok pesantren. Kurang kompak. Siap bantu Habib Bahar? Siap bantu Habib Bahar? Siap bela Habib Bahar? Takbir. Yang pertama rugi umat Islam, yang pertama rugi adalah muslimin, dan yang pertama tepuk tangan ketika habaib dan kiai dibenturkan adalah syaitan, saudara. Iblis yang memang menginginkan agar umat Islam tidak ada kebaikan di dalamnya, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari sama-sama dengan keberkahan Habib Saleh kita rajut kembali persatuan. Hati-hati, hati-hati, saudara. Ini yang ngaku-ngaku NU sekarang, ustadz-ustadz, gus-gus, kiai-kiai ngaku NU sekarang lebih benci sama habaib. Ana bingung sama mereka ini. Nah ini curut-curut sekarang, maafin ya, Ana panggil curut. Lebaran, tak maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang ngaku NU sekarang kok malah nyerang habaib. Mari kita lihat bagaimana dulu para sahabat dengan Ahlul Bait. Satu sama lain hubungannya erat sekali, ibadallah. Saya teringat satu kisah. Seorang ulama di karangan sahabat yang namanya Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sayyidina Zaid ibn Thabit ini ulama di kalangan sahabat, ibadallah. Beliau suatu saat menaiki kuda. Begitu Sayyidina Zaid ibn Thabit menaiki kuda, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Habrul ummah imamul a'immah. Bukan hanya sepupu Nabi, bukan hanya Ahlul Bait Nabi, tapi beliau adalah rujukan dalam ilmu tafsir, saudara, yang mendapat doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas begitu lihat Sayyidina Zaid ibn Thabit sedang naik kuda, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara? Sayyidina Abdullah bin Abbas ambil tali kudanya Zaid ibn Thabit, saudara. Beliau menuntun kudanya Sayyidina Zaid bin Thabit. Ini sepupunya Rasulullah, saudara. Dituntun kudanya Sayyidina Zaid bin Thabit. Ini coba dikoreksi dulu ke dalam. Karena yang tampil sekarang ini akibat dari pola tingkah Anda. Akibat dari semua statement Anda, terutama yang ditampilkan oleh Bahar sendiri. Di dalam kontennya sendiri, itu yang saya heran. Orang suruh melayani Anda, Anda raja di jacuzzi. Sampai-sampai Sayyidina Zaid bin Thabit nggak enak dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata Sayyidina Zaid bin Thabit? Jangan lakukan ini wahai sepupu Rasulullah. Engkau sepupu Rasulullah, masa kau nenteng kudaku? Masa kau nuntun kudaku? Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara? Hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Beginilah
kami diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan para ulama. Ini bukan lagi Habib ke-30, ke-39, ke-40. Ini sepupunya Rasulullah. Dimuliakan ulama pewaris Nabi, saudara. Jangan. Itu yang membuat masyarakat sama sekali tidak simpatik karena Habib sudah tidak ada manfaatnya. Habib hanya memanfaatkan. Habib hanya untuk mengeksploitasi agama dan nasabnya untuk dilayani. Nah ini kalau Anda bisa merubah ini, saya yakin nggak ada yang istilah adu domba. Minta maaf kamu sama Habib. Minta maaf kamu sama Habib Rizik bin Hashim bin Syihab. Yang kamu sakiti anak cucunya Nabi Muhammad. Kualat kamu yang Jokowi udah kurus, kualat makin mati kamu. Takut kamu kualat sama cucunya Nabi. Beliau durianya Nabi. Nabi Muhammad itu tidak mati. Nabi Muhammad hidup dalam kuburnya. Nabi Muhammad menyaksikan dalam kuburnya. Sayyidina Zaid bin Thabit gak kehilangan akal, saudara. Beliau begitu lihat perbuatan Sayyidina Abdullah bin Abbas demikian akhlaknya, Sayyidina Zaid bin Thabit minta kepada Abdullah bin Abbas, wahai ibnu ammi Rasulullah, wahai sepupu Rasulullah, keluarkan tanganmu, aku pengen lihat tanganmu. Dikeluarkan tangannya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan Sayyidina Zaid bin Thabit? Cium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, seraya beliau mengatakan, hakadha umirna naf'al bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Nabi kami, Nabi besar Muhammad. Terbangun hubungan pewaris Nabi dengan zuriat Nabi dari dulu sudah terbangun luar biasa, saudara. Makanya jangan dengarkan itu yang bentur-benturkan, mohon maaf. Ini sepertinya ada kekuatan masif, ada kekuatan sistematis, punya agenda tertentu yang pasti menginginkan keburukan untuk umat Islam. Dibentur-benturkan, habaib dibenturkan dengan yang katanya ulama pribumi. Ulama pribumi dibenturkan dengan yang katanya migran Yaman. Saudara, padahal semuanya sama-sama berjuang, semuanya sama-sama pewaris Nabi, semuanya sama-sama pejuang Islam, pejuang NKRI, saudara, betul. Terus Anda masuk bandara, Anda dilulukan di bandara, Anda protes ketika itu melanggar aturan bandara. Maksudnya apa? Jangan Anda menampilkan seperti itu. Anda ini bukan apa-apa di negeri ini, Bahar. Bukan apa-apa. Nah, saya kasih tahu ya, Anda bukan apa-apa di negeri ini. Masyarakat ini sekarang akan jadi perubahan sosial. Karena apa? Karena Anda menampilkan seperti itu. Saya akan lawan kalian. Saya akan hadapi kalian. Saya akan membela hak 3 afsek tersebut. 3 afsek yang dimana hak-hak mereka telah kalian rampas dengan zolim, dengan kesewenang-wenang kalian, dan dengan penyalahgunaan kekuasaan kalian. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Sebaliknya, saya dengar dari seseorang yang fiqh, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara, seorang arif billah. Ketika beliau soan ke Berani, saudara, pulang dari Berani, beliau ibadallah mampir silaturahmi ke Ki Hasan Genggong, diajak oleh habaib-habaib, saudara. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi nggak pernah ketemu Ki Hasan Genggong sebelumnya. Tapi begitu ketemu dengan Ki Hasan Genggong, saudara, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi langsung meluk seolah-olah sudah akrab, sudah begitu erat, dipeluk dengan kuat ibadallah. Sekitarnya pada bingung, Habib, antum kok kayaknya sudah kenal. Bukankah antum baru pertama ketemu dengan Ki Hasan? Naam, kata Habib Ali bin Abdurrahman. Anda tampilkan cara yang berbeda. Anda duduk bersama para kiai-kiai. Anda dudukkan para kiai itu ke tempatnya yang betul. Anda sambut, Anda datang ke pesantren-pesantren para kiai-kiai. Anda minta pengarahan para kiai-kiai sepuh. Anda datang menemui Kiai Haji Mustafa Bisri. Datangi orang-orang itu. Itu orang-orang terhormat dan tidak gila hormat. Apa toh yang Anda hasilkan, yang Anda lakukan ke negeri ini apa? Saya mau tanya. Selain Anda memperbudak pengikut Anda, apa yang Anda lakukan di negeri ini? Anda tidak akan bisa menjawab. Anda keluar masuk di dalam masalah kasus hukum itu Anda kriminal kok. Anda bilang berjuang. Tidak sama sekali. Tidak ada perjuangan kok. Anda mengatakan saya masuk karena mengkritik pemerintah. Tidak. Pemerintah itu tidak pernah menjawab kritikan Anda. Makian Anda aja nggak dijawab. Sudah introspeksi. Anda harus merubah. Kalau Anda tidak merubah, Anda lihat nanti ini akan habis ini semua. Para dzurriyyah Rasul akan menjadi sampah masyarakat karena perilaku Anda, Bahar.